saya menyambung pertanyaan Mbak Putri ini ya. Pak Thomas, kalau 40 kota selevel Jakarta ini Versi Caimin gimana ya? versi Caimin? Karena Karena mengatakan tadi satu kota aja kita dari tadi nggak habis-habis nih Iya, membahas mengenai bagaimana anggarannya dan lain-lainnya. Jadi begini, pertama Bank Dunia, World Bank di 2015 pernah bikin studi untuk memenuhi kebutuhan dasar di 14 kota besar Indonesia itu butuh anggaran kira-kira 170 triliun. Ya. Itu angka 2015. Jadi sih studinya keluar 2015, angkanya 2014. Ya. Perkiraan saya kalau ditarik ke 2023, mungkin angkanya udah menjadi kira-kira 270 triliun. Ya. Itu bisa didanai sebagian oleh swasta, seperti Pak Haryadi bilang tadi, sebagian melalui perbankan misalnya, ya, tapi mungkin sebagian besar tetap APBN dan APBD. Ya. Tapi sekali lagi, bandingkan angka 270 triliun untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar di 14 kota, dibandingkan 460 triliun untuk hanya satu titik, satu kota di Kalimantan Timur saja. Ya, bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak akan dapat apa-apa, karena hanya Kalimantan Timur saja gitu ya. Itu satu. Nah, kedua, kalau kita perlu lagi kepada kota-kota sekunder. Ya, jadi yang disampaikan Pak Mohaimin kemarin 40 kota ya, itu di dalamnya sudah termasuk 14 kota besar ya, dan sisanya 26 kota adalah kota-kota sekunder dan mulai ada sedikit kota tersier ya. Sejauh ini pemerintah itu tidak punya fokus kepada perkotaan. Ya, ada yang namanya Kementerian Desa, tapi kan udah jelas nggak ada yang namanya Kementerian Kota. Ya kan? Perumahan terutama kurang jalan. Ya, sejak Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi PUPR, itu perumahan dianaktirikan. Ya kan? Yang menjadi fokus utama adalah infrastruktur, terutama yang mercusuar, jalan tol, ya kan, bandara, gampang digunting pita gitu ya. Sementara yang disampaikan Pak Mohaimin kemarin, ya, itu misalnya kita menganggap gedung sekolah itu juga infrastruktur, ya kan? Gedung puskesmas itu juga infrastruktur, gudang petani, gudang nelayan itu juga infrastruktur. Yang selama ini tidak dilihat. Persis, karena memang orang harus milih, ya, nggak bisa semuanya dibeli. Jadi kota-kota kecil nanti levelnya akan jadi menengah begitu dan akan kota besar gitu. Nah, dengan fokus yang digeser ke perkotaan, ya, kita bisa nomor satu memfotokopi atau mungkin zaman sekarang copy paste, pelajaran-pelajaran Pak Anies di Jakarta. Ya, tapi sudah pasti tidak semua kota punya kondisi yang sama, ya, harus disesuaikan, ya kan. Tapi tetap aja di hampir semua kota di seluruh dunia, transportasi umum yang paling efektif itu bis. Rute bis, ya kan, seperti busway ya di Jakarta, Transjakarta. Nah, kedua, Pak Anies itu sering mengeluhkan selama 5 tahun beliau menjabat di DKI, itu nggak pernah ada arahan dari pemerintah pusat yang namanya kota harus ada ini. Ya, jadi masing-masing daerah ya Pak? Sendiri-sendiri dan nggak ada, tidak diberikan target, tidak diberikan arahan yang mengenai tata kota yang benar. Makanya kita keluarin program seperti misalnya stadion untuk semua. Ya, jadi semua kota besar harus punya stadion taraf FIFA. Ya, kota sekunder, tersier harus punya gelanggang olahraga. Ya, yang istilah saya itu setiap kota harus punya GBK kecil. Ya, harus punya JIS kecil. Ya, ini juga untuk kesehatan publik. Ya, demikian juga sarana-sarana lain. Jadi itu semuanya tidak terlalu ruwet sih. Hanya perlu balik lagi diselepet, ya kan, ketidakperhatian kepada isu perkotaan. Ya.